Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan arsitektur dengan materi arsitektur Byzantine. Arsitektur Byzantine adalah salah satu dari 4 gaya arsitektur gereja-gereja di Eropa, yaitu Byzantine, Romanesque, Gotik, dan Barok. Gaya ini berkembang di Byzantium atau disebut juga Konstantinopel, sekarang Istanbul atau ibu kota Turki, ketika tahun 1453. Gaya ini pun kemudian diadopsi oleh umat Islam dan memunculkan apa yang sekarang menjadi ciri khas semua masjid di dunia atau Kuba. Keunikan inilah yang membuat gaya arsitektur Byzantine sebagai satu-satunya gaya arsitektur yang dipakai oleh gereja sekaligus masjid. Dengan kata lain, gaya ini merupakan jembatan antara kebudayaan Islam dan Kristen. Gaya Byzantine muncul ketika Kaisar Konstantinus memutuskan untuk memindahkan ibu kota kekaisaran Romawi ke timur, yaitu ke kota Konstantinopel atau Byzantium di Turki. Letak Byzantium yang jauh dari pusat agama Katolik di Roma membuat gaya arsitektur gereja-gereja di wilayah ini jauh berbeda dengan gereja-gereja di Eropa. Berikut merupakan letak geografis Byzantium. Bisa teman-teman perhatikan di gambar. Oke, kita lanjut. Saat itu ada 2 tipe model bangunan gereja, yaitu tipe basilika yang berbentuk lorong memanjang, banyak dipakai sebagai model gereja di Indonesia saat ini, dan gaya yang lebih geometris dengan kubah pada pusatnya. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Gaya kedua inilah yang kemudian menjadi ciri khas gaya Byzantium. Secara umum, gaya Byzantium memiliki ciri khas sebagai berikut. 1. Kubah yang sangat besar pada bagian tengah bangunan. Pusat inti kubah gereja Byzantium dibentuk bagian integral lebih besar, termasuk struktur dukungan tanpa alternatif, volume kuadrat tembok laut angkasa pusat memandang menciptakan keakuran sempurna angkasa dan struktur. Yang lagi dalamnya kesederhanaan kaku mencapai suam menghapus karakter. Tetapi ini kubah gereja itu banyak dengan mahir melengkapi sangat setia tentang ruang angkasa kubik. Bisa teman-teman lihat kubah pada bagian atas gereja. 2. Berbentuk sirkular atau sentral. Berbeda dengan bentuk gereja pada umumnya yang memanjang, kadang bentuknya poligonal atau bersisi banyak, misalnya heksagonal, bersisi 6, atau oktogonal, bersisi 8. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Yang ketiga, terdapat semidome berbentuk separuh kubah yang mengelilingi kubah utama di pusat. 4. Pilar-pilar berukuran sangat besar untuk menopang berat bangunan. 5. Dinding tebal dan terbuat dari batu bata. 6. Bagian interior yang sangat luas. Yang ketujuh, jendela berukuran kecil dan berfungsi untuk pencahayaan. Hiasan. Yang ke-8, hiasan atau dekorasi lebih bersifat oriental dengan ukiran bermotif tumbuhan atau hewan. Jarang menggunakan patung atau figur manusia. Yang ke-9, ciri khas gereja Byzantine adalah penggunaan hiasan berupa mosaik pada dindingnya. Gaya arsitektur Byzantium ini banyak ditemui di wilayah Eropa Timur, terutama di Turki dan Rusia. Gaya arsitektur ini hingga kini menjadi ciri khas gereja-gereja Kristen Ortodoks. Berikut ini merupakan contoh bangunan gereja bergaya arsitektur Byzantine. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan contoh gereja Byzantine dengan dena segi 4 poligonal yang ditutup dengan atap kubah kecil mengelilingi kubah utama, sehingga bentuknya memusat seperti simetris. Sayap pendek yang sama pada setiap sisinya mengambil bentuk ros. Berikut material. Dinding memakai bahan bata dan di bagian dalam interiornya dilapisi dengan mosaik yang terbuat dari pualam warna-warni yang menggambarkan ajarannya. Bukaan pintu dan jendela. Busur 1/2 lingkaran dipakai untuk menunjang galeri dan bukaan pada pintu dan jendela. Jendela-jendela kecil 1/2 lingkaran mengelilingi dasar kubah atau pendatif. Atap. Metode pembuatan atap dari bahan batu ataupun beton. Kubah dibentuk dengan tipe simple atau biasa 1/2 lingkaran. Melon shape atau kubah belewah. Compound atau mencemuk. Untuk kolom-kolomnya konstruktif dengan kepala tiang atau kapital, bergaya Korintia dan komposit. Tidak ada bentukan manusia di skulptur Byzantium. Unsur dekoratif dibuat dari bentuk gulungan lingkaran dan bentuk geometris lainnya atau dari bentukan yang mengikuti bentuk daun atau bunga. Berikut merupakan contoh tapak dan potongan gereja Hagia Sophia. Bisa teman-teman lihat dan amati.
Arsitektur Romanesque. Istilah Romanesque muncul pada abad ke-19 untuk menunjukkan gaya arsitektur yang dipakai pada abad ke-11 sampai ke-12. Berarti dengan gaya Romawi pada zaman ke-8 Dark Age, tidak banyak terdapat hasil karya arsitektur yang benar-benar berbeda. Para bangunan meniru karya-karya lama Romawi dan mencampurkannya dengan ide-ide dari agama Kristen. Bangunan yang masih banyak selamat adalah gereja. Arsitektur Romanesque merupakan perkembangan dari arsitektur klasik, masih dengan tipologi yang sama, bahkan kembali lagi pada material batu. Karena bangunan perlu tahan api dari demonstrasi rakyat. Yang membedakan arsitektur Romanes dengan arsitektur klasik adalah teknologi struktur dan dalam membangun. Bangunan Romanesque memiliki bentuk yang tegas, teratur, dan denah simetris. Secara keseluruhan tampilan bangunan terlihat sederhana jika dibandingkan dengan era gotik yang muncul kemudian. Contoh bangunan Romanesque dapat diketemukan di seluruh penjuru Eropa, walaupun setiap daerah mungkin memiliki karakter dan material yang berbeda. Berikut merupakan contoh bangunan gereja Romanesque. Karakteristik pada bangunan. Dinding bangunan Romanesque umumnya memiliki ketebalan yang masif dan bukaan yang relatif kecil. Materialnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Buttress pada bangunan Romanesque umumnya berprofil persegi datar yang tidak terproyeksi di luar dinding. Pada bangunan gereja yang memiliki lorong, ice barrel, vault, dan half barrel, vault. Di sepanjang lorong membantu menopang bagian tengah bangunan. Yang ketiga, busur. Arch yang digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bukaan pintu atau pintu dan jendela. Pada vault dan arkade di atas pintu yang lebar biasanya terdapat semicircular arch, terkecuali jika di ambang pintu terdapat lintel dengan ukiran dekoratif. Berikut merupakan contoh gambar penggunaan bentuk busur pada pintu dan jendela. 4. Arcade adalah deretan arch yang ditopang oleh pier atau kolom yang terdapat di interior gereja, memisahkan bagian nave dan ice. Arcade juga terdapat di serambi dan atrium. Yang kelima, pier. Pada arsitektur Romanesque, pier sering digunakan untuk mendukung arch. Pier dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi panjang. Yang keenam, kolom. Kolom adalah fitur struktural penting pada arsitektur Romanesque. Colonnades dan shaft merupakan bagian dari arsitektur bangunan sekaligus dekorasi. Yang ketujuh, kubah dan atap. Mayoritas bangunan memakai atap dari kayu dengan penopang sederhana berbentuk C-beam atau king post. Dalam kasus atap, pisau terikat, kadang dilapisi dengan langit-langit kayu. Di bangunan gereja biasanya lorongnya memiliki kubah dan atapnya dari kayu. Tipikal kubah Romanesque biasanya berdenah oktagonal dan menggunakan corner squinch untuk menerjemahkan bentuk persegi menjadi dasar segi delapan yang cocok. Berikut merupakan denah pada arsitektur Romanes, masih seperti pada arsitektur klasik yang persegi dan lingkaran namun diberi massa tambahan sehingga untuk bangunan monastik gereja banyak denah yang berbentuk salib. Berikut merupakan contoh bentuk bangunan pada bangunan Romanesque. Ini merupakan referensi saya mencari tugas ini dengan bantuan Google dan Chrome. Terima kasih.